Shalom, God's DNA. Wow, sebuah kehormatan besar saya boleh kembali dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Thank you buat kesempatannya, thank you buat kepercayaannya. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Andre Christian. Saya adalah youth pastor dari God's DNA Cut Mutiah, Bekasi. Pada hari ini saya akan membagikan sebuah khotbah yang bertemakan self-consciousness atau kesadaran diri sesuai dengan tema kita pada bulan ini dan pada tahun ini, yaitu build up juga, right? Let me open by stating bahwa saya bersyukur bahwa kita semua di tengah pandemik ini masih dengan sadar meluangkan waktu untuk beribadah. Masih dengan sadar kita membuka gadget kita masing-masing, laptop kita masing-masing, kemudian membuka link dan kemudian menjalankan runutan ibadah. Saya sangat bersyukur kita masih melakukannya semua itu dengan sadar. Sampai kemudian saya berpikir, apa mungkin jangan-jangan kita beribadah pada hari ini dengan tidak sadar ya? Atau jangan-jangan apa yang kita lakukan ini tidak sadar ya? Kok ngomong apa sih Koko? Kan jelas-jelas aku bangun, aku buka linknya, aku nonton, aku memperhatikan. Ya itu tanda bahwa aku sadar. Mari kita perhatikan. Contoh pertama, kita tahu semua di sini robot ya. Jadi robot mesin gitu ya. Dia mungkin kita bisa bayangin ada remote-nya dan waktu kita kasih aksi misalnya di remote-nya kita pencet atas gitu, dia bisa misalnya jalan ke atas, robot. Oke, sekarang dengan semua kecanggihannya ya, ada yang bisa muter, ada yang bisa lompat gitu ya. Nah, anggap robot ini gitu ya, saya kasih aksi nih ke kanan, dia akan gerak ke kanan gitu kan. Tapi dia sadar atau enggak? Sudah tentu jawabannya adalah enggak sadar. Karena robot bukanlah benda hidup, betul ya? Kita ngerti bahwa robot walaupun dia bisa bereaksi, walaupun dia bisa kita kasih aksi dan dia bereaksi, bukan berarti dia sadar. Oke. Contoh kedua, anak saya Darlin, sekitar 3 tahun lalu waktu dia masih menyusui. Saya ingat suatu kali dia sedang tertidur dalam pangkuan mamanya, masih dalam keadaan menyusu, ASI gitu ya. Dan mamanya pun waktu itu sedang beristirahat gitu ya, sambil mangku, sambil istirahat gitu ya. Nah kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba saja Darlin menggigit payudara dari mamanya gitu ya, istri saya, begitu kencang sampai berdarah. Aduh kalau saya bayangin sakit banget itu pasti. Mamanya kagetnya minta ampun, sampai bangun, sampai langsung membangunkan Darlin. Darlin sadar gitu kan, bangun gitu ya. Darlin waktu sadar dia kaget gitu, dia nggak sadar dia udah ngegigit gitu ya sampai berdarah. Terus saya ingat saya waktu itu lagi di kantor gitu ya, terus istri saya kasih fotonya gitu, berdarah gitu. Aduh saya sedih sekali. Dan Darlin melakukan hal itu semua dengan ketidaksadarannya dia. Saya yakin banget bahwa nggak mungkin dia melakukan itu dalam kesadaran. Nah, ternyata tindakan aksi kita bisa didorong oleh ketidaksadaran. Bahkan seseorang yang bernama Sigmund Freud, seorang neurologis Austria dan pencetus teori psikoanalisis, mengatakan bahwa pemikiran, keinginan, emosi di luar kesadaran kita terus-menerus memberikan pengaruh terhadap perilaku kita. Meskipun kita tidak sadar terhadap pengaruh tersebut. Ibarat sebuah bongkahan es yang mengapung di lautan. Yang kita lihat hanya tipnya saja, hanya ujungnya saja. Tapi yang tidak terlihat itu ibarat alam ketidaksadaran kita, alam bawah sadar kita. Yang begitu besar yang kita tidak pernah bisa mengerti. Dan alam bawah sadar kita itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Bisa jadi, kesimpulannya bisa jadi, kita beribadah saat ini bukan karena sadar, tapi hanya karena kebiasaan. Hanya karena rutinitas. Kita bisa jadi merasa sadar,
ikut runutan ibadah, padahal yang mengatur itu semua berjalan sesuai dengan rutinitas dan kebiasaan. Jadi masalah ini, masalah mengenai kesadaran ini, waktu saya mulai renungkan adalah masalah yang pelik, masalah yang warning, masalah yang urgensinya tinggi, masalah yang alerting, yang harus kita perhatikan sama-sama. Karena kehidupan bisa jalan otomatis tanpa kita sadari. Berapa banyak di antara kita di sini yang pernah punya slip of tongue atau kesleo lidah atau keceplosan gitu ya. Saya pernah waktu itu di gereja gitu ya, di sini di gereja sini gitu ya. Saya waktu itu keadaannya lagi tidak ada banyak orang, saya lagi nggak pakai sepatu gitu ya, lagi apa namanya tanpa alas kaki gitu ya. Terus kemudian saya nabrak meja. Kalian tahu pasti yang udah pernah mengalami ini, sakitnya bukan main, right? So, nabrak meja gitu ya, sakit banget, dan di detik itu saya ngomong, tit gitu ya, saya sensor. Saya ngomong kata-kata kasar di gereja. So, bukan berarti saya nggak sayang Tuhan atau tidak menghormati tempat kudus Tuhan, bukan. Tapi ada sesuatu yang lahir dari kebiasaan saya yang buruk, ada sesuatu yang lahir dari daging saya sebagai dosa, maksudnya tubuh dosa saya yang melakukan sesuatu di luar kesadaran saya. Karena kalau dengan sadar, dengan cinta sama Tuhan, gak mungkin saya ngomong seperti itu. Tapi di detik itu, waktu sakit gitu ya, langsung saya ngomong kata-kata kasar itu. Untung lagi gak banyak orang. Mungkin ada beberapa yang sempat dengerin. Aduh, kok gimana sih ini, pastorku ngomong kata-kata kasar gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Itu di luar kesadaran saya. So, kita bisa sama-sama ngerti bahwa ternyata yang mengatur lidah kita, tangan kita mungkin, mata kita gitu ya, secara nggak sadar gitu ya, laki-laki terutama mungkin ada wanita yang cantik gitu ya, lewat padahal sudah punya pasangan gitu, tuing gitu, bisa meleng sedikit. Makanya Paulus bilang latih gitu ya, latih badan kita, latih kuasai hidup kita, itu Paulus sempat mention itu. Nah, begini teman-teman, yang menarik adalah kita buka sama-sama di Roma 7 ayat 18 sampai 19. Paulus bilang begini, Roma 7 ayat 18 sampai 19. Paulus bilang begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Roma 7 ayat 24 sampai 25a. Aku manusia celaka, kata Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. So bahkan Paulus, Alkitab mengiyakan fenomena ini. Bahwa ternyata tubuh ini kita bisa merancangkan sesuatu yang baik. Kita berencana untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena sifat tubuh dosa ini, daging ini dijalankan bukan hanya oleh kesadaran kita. Tapi ada alam bawah sadar yang mempengaruhinya. Bisa-bisa kita pengennya baik, hasilnya jahat. Kita maksud kita baik, tapi nadanya sedikit tinggi. Akhirnya salah didengar. Akhirnya malah cekcok. Maksud kita baik, mengkoreksi. Tapi nggak sadar, kata-kata kita mungkin sedikit dengan emosi. Sehingga salah pesannya nyampainya. Atau mungkin secara nggak sadar, bahasa tubuh kita seperti misalnya orang yang sombong gitu. Bahasa tubuh kita misalnya seperti ini gitu ya. Secara nggak sadar. Sehingga kita bermaksud baik, tetapi tidak baik disampaikannya. Ternyata tindakan, perkataan, reaksi kita dipengaruhi bukan hanya oleh alam sadar kita, tapi juga oleh alam bawah sadar kita, ketidaksadaran kita. Dan apa artinya? Artinya adalah manusia celaka, sesuai sama kata Paulus. Manusia celaka aku ini. Celakalah aku ini.
Kenapa? Karena aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sepenuhnya. Aku bisa saja bermaksud baik, tapi outcome-nya tidak baik. Kalau kita sadar penuh akan fakta ini, akan kenyataan ini, sudah selayaknya, sepantasnya kita hidup senantiasa dalam pertobatan, dalam kerendahan hati, dalam berdoa dan berjaga-jaga sesuai kata Alkitab. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini Efesus berkata, Paulus kepada jemaat di Efesus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Alkitab tidak main-main waktu berkata, perhatikanlah dengan seksama. Karena waktu kita mulai memperhatikan, ternyata kita mulai sadar bahwa bahkan dalam hidup yang mengagungkan Tuhan ini, kita masih bisa keceplosan. Kita masih bisa melakukan sebuah kesalahan yang tidak kita sengaja. Karena itu artinya apa? Artinya betapa hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Masuk ke tahun 2021 ini, kita tahu sama-sama bahwa Opa Niko berkata bahwa 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Dan waktu tahun integritas dikumandangkan, aku dalam hati, dalam rohku tuh aku seperti menjerit, seperti menangis. Seperti berkata, aduh Tuhan, 2020 dengan pandemik yang berjalan aja sudah susah seperti ini. Sekarang tahun integritas lagi. Berarti kan akan disaring lagi. Karena orang yang berintegritas pasti jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding orang yang tidak berintegritas. Bahkan di dalam Alkitab, satu-satunya manusia yang sungguh-sungguh berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. So ini adalah tahun yang berat ya. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya perkataan yang keluar dari mulut kita, bisa keceplosan. Apa yang keluar, tindakan yang mengalir di tangan kita, kaki kita, bisa keceplosan. Apalagi ditambah dengan itu, kita bisa dicap sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Kita bisa keluar dari tahun ini sebagai yang kalah, bukan pemenang. Tapi biarlah aku sungguh berdoa, biar kita semua God's DNA, kita lulus di tahun ini. Kita keluar dari tahun ini sebagai pemenang. Kita dinyatakan sebagai orang-orang yang berintegritas. Gimana caranya? Supaya kita tuh tetap berintegritas. Supaya kita benar-benar bisa lulus di tahun ini. Ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pikiran kita untuk mengendalikan perilaku kita. Kita butuh seseorang yang berkuasa atas segala hal dalam hidup kita. Kita butuh seseorang yang berkuasa untuk mengubahkan, bukan hanya yang di luar tapi juga di dalam. Tuhan Yesus namanya. Kita butuh Dia. Untuk itulah kita sebagai orang Kristen harus menyadari senantiasa bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Hidup kita nggak bisa lepas dari Yesus. Hidup kita nggak bisa keluar dari kasih-Nya. Untuk itulah kita sebagai orang Kristen harus sadar bahwa Kristus harus senantiasa hadir dalam hidup kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di sini Paulus kembali berkata kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah dari bahasa aslinya Greek itu kata yang dipakai adalah eusebia. Eu itu artinya adalah kebaikan, kesalehan. Terus kata kedua sebia itu berasal dari kata sebomai yang artinya adalah worship, to revere, to feel deep respect or admiration. Artinya ibadah itu bukan berarti kita di gereja saja. Kalau latihan badani itu terbatas gunanya, tapi yang bisa membawa kita kepada perilaku yang baik adalah ibadah. Dan ibadah bukan di gereja saja, tapi ibadah yang dimaksud adalah perasaan penuh respect, penuh hormat terhadap Tuhan. Itu yang akan membawa perilaku kita menjadi semakin baik. Jadi artinya apa? Orang
yang mau bisa mengendalikan seluruh hidupnya adalah orang yang hidupnya penuh dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Camkan hal ini. Orang yang mau bisa mengendalikan seluruh perkataan perbuatannya adalah orang yang penuh dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan orang yang hidupnya penuh dengan rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan, pasti hidup dalam pertobatan. Saya akan jelaskan ini mengenai hidup dalam pertobatan. Siapapun kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kalaupun sampai jatuh, sebagai orang yang takut akan Tuhan, pasti akan meminta ampun, segera memperbaiki, segera berbalik kembali dalam jalannya. Saya nggak percaya bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa dia menyayangi Tuhan, tapi dia senantiasa hidup dalam dosa. Saya nggak percaya. Saya percaya bahwa kalau kita ngomong bahwa kita mengasihi Tuhan, kita pasti hidup dalam pertobatan. Sebagai contoh, saya bisa bilang saya sangat mengasihi istri saya, tapi mungkin di satu kesempatan karena ketidaksengajaan, seperti yang tadi saya bilang, mungkin dalam argumen kami, nada saya tinggi dan akhirnya menyakiti hatinya. Dan yang terjadi adalah karena saya mengasihi dia. Nanti waktu suasananya sudah mulai surut gitu ya, saya akan datang kepada dia dan bilang, sorry ya, maaf ya, tadi aku nadanya tinggi, aku gak maksud begitu. Aku akan minta maaf. Sama seperti kepada Tuhan seharusnya. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak hidup dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita hidup dalam pertobatan. Kita kembali bertobat, kita segera minta ampun kepada Tuhan dan berbalik kepada jalan Tuhan. So, ini membawa kita kepada poin yang akan saya bagikan, yaitu 2 kesadaran terpenting yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Yang pertama adalah kesadaran untuk hidup di dalam pertobatan. Kesadaran untuk hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan bukan berarti kita harus berdosa dulu, berbuat salah dulu baru bertobat. Bukan. Hidup dalam pertobatan bukan berarti kita harus melakukan dosa dulu baru kemudian kembali bertobat. Bukan. Perhatikan ini, saya temukan sesuatu yang menarik di Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Waktu saya dalam ini, ini terima kasih Tuhan kau menuliskan hal ini. Wahyu 3 ayat 19 berkata begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegor dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. So, bertobat, relakan hati dan bertobat itu berlaku bagi 2 tipe orang ini, yang ditegor dan dihajar. Now, waktu kita mendengar kata ditegur gitu ya, kita berpikir ditegur pasti karena melakukan kesalahan, itu wajar. Tapi dihajar, berapa banyak dari kita waktu berpikir dihajar itu kan berarti disesah gitu ya, mungkin dipukul gitu, dihajar gitu ya. Berarti dia juga kemungkinan melakukan kesalahan. Nah, waktu saya melihat kepada kata aslinya dikatakan, kata aslinya adalah paidueo. Dan artinya adalah to train, to educate. Jadi bukan menghajar seperti memukul, bukan. Tapi untuk melatih, mendidik. Dan saya percaya kalau orang dididik, belum tentu dia melakukan kesalahan, tapi bisa jadi orang dididik supaya kapasitas hidupnya meningkat. Nah, saya percaya banget bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam pertobatan, kalau kita mau hidup dalam pertobatan, artinya kita akan merelakan hati, kita akan siap ditegur dan siap dihajar. Nah, minggu lalu waktu wilayah di Bekasi itu kebanjiran, saya pun kembali mendapatkan berkat banjir gitu ya. Jadi tahun lalu kebanjiran, tahun ini kebanjiran, tahun depan pindah rumah, haleluya. So, saya kembali dapat banjir, tapi saya dapat pelajaran yang menarik kali ini. Jadi saya sempat mengungsi ke rumah mertua, terus gak lama setelah itu sekitar 2 hari saya pulang. Nah, saya dibantu sama teman-teman dari Gatsdene Cut Mutia, diberesin rumah saya. Aduh, terima kasih banyak banget ya. Tuhan yang memberkati kalian semua loh. Dan kemudian
Saya juga dibantu sama pembantu yang ada gitu ya, membersihkan rumah gitu. Jadi waktu saya datang kembali itu sudah bersih. Nah kemudian ada satu peristiwa, saya lagi duduk gitu, tiba-tiba Darlene masuk ke ruangan kerja saya. Terus kemudian dia ngomong gini, "Pak, banjir ini dari Tuhan Yesus ya?" Wah, saya kagetnya minta ampun. Saya kagetnya bukan main. Hah? Darlene bisa bertanya seperti ini, saya kaget. Jadi saya tanya, "Darlene kok bertanya seperti itu?" Terus Darlene jawab, "Iya, Darlene sayang sama Tuhan Yesus, tapi Darlene gak suka banjir." Nah memang saya ajarkan kepada Darlene bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu kita patut syukuri karena berasal dari Tuhan. Bukan dari papa mamanya, bukan, tapi dari Tuhan gitu ya. Nah dia kemudian bisa menyimpulkan kalau banjir ini dari Tuhan. Terus saya mau jawab, bukan pun gak bisa, karena saya tahu banjir ini atas seizin Tuhan. Terus saya ngomong sama Darlene, "Darlene tahu nggak? Iya, banjir ini datang dari Tuhan. Tapi bukan supaya kita tuh susah, bukan. Tapi supaya mengingatkan kita bahwa kita punya satu rumah yang tidak akan binasa. Kita punya satu rumah yang kekal, rumah di surga nanti. Jadi nggak usah khawatir kalau rumah ini kebanjiran. Rumah yang di surga tidak akan kebanjiran." Oh, saya sangat bersuka cita sekali. Saya mendapatkan berkat hari itu karena Darlene bertanya seperti itu. Saya seperti diingatkan kembali, oh iya ya Tuhan, terima kasih ya kau kirim banjir ya. Kembali mengingatkan aku betapa rumahku yang sesungguhnya sudah disiapkan sama Tuhan yang mengasihi aku. Betapa rumah kita sudah disiapkan sama Tuhan yang mengasihi kita. Oh, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Wow, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. So, hidup dalam pertobatan itu berbicara tentang hidup yang senantiasa mau dikoreksi menjadi lebih baik. Ditegur dan dihajar, dieducate, dilatih, dididik untuk menjadi lebih baik. Kerelaan hati untuk menerima teguran dan ajaran. Nah, kembali lagi kepada kesadaran. Banyak di antara kita waktu dididik, dilatih, ditegur, kita nggak sadar bahwa teguran, ajaran yang Tuhan kasih itu semata-mata untuk kebaikan kita. Banyak di antara kita yang nggak sadar waktu teguran itu mulai dikasih dan kita anggap itu hukuman atas dosa kita mungkin. Kita anggap itu hukuman karena mungkin kita tidak berjalan 100% lurus gitu ya. Tapi ketahuilah ini, kalau Tuhan mendidik, tujuannya bukan untuk menghukum saja, bukan. Bukan supaya kita cedera, bukan. Bukan dengan maksud supaya kita sakit, bukan. Tuhan mendidik, mengajar untuk menarik kapasitas hidup kita. Tuhan mendidik, mengajar supaya kita punya perspektif yang baru akan dunia ini. Kita punya perspektif yang baru akan kasih Allah yang senantiasa ada atas hidup kita. Bahkan ini adalah perbedaan utama dari pemikiran yang dewasa dibandingkan pemikiran yang kekanak-kanakan. Waktu kita kanak-kanak, saya ingat dulu waktu masih kecil gitu ya, saya kesel sekali sama papa mama saya. Kenapa? Karena saya disuruh bobo siang terus. Jadi dikit-dikit bobo gitu ya. Sedangkan waktu itu saya ingat saya ke Sukabumi karena kampung halaman saya ada di Sukabumi. Jadi saya di Sukabumi waktu itu bermain sama saudara-saudara saya yang waktu itu memang lebih tua dari saya, 2 tahun lebih tua dari saya. Mainnya seru gitu, tiba-tiba di tengah lagi asik main, "Stop, Andre, bobo," gitu ya. Terus kayak, ya ampun, bobo lagi. Itu tuh saudaraku aja nggak usah bobo. Terus papaku bilang, "Ya mereka kan sudah dewasa, sudah lebih besar. Kamu kan masih kecil, ayo bobo siang," gitu. Saya nggak ngerti waktu itu, saya ngedumel. Saya kira papa mama ngebatasin saya nih. Saya kira papa mama nih mau ngatur-ngatur saya mulu nih gitu kan. Saya maunya main gitu kan. Dan sekarang waktu saya jadi orang tua, saya baru sadar kenapa saya suruh anak saya bobo siang gitu ya. Alasan utama adalah supaya ia beristirahat. Supaya nanti malam harinya dia nggak cranky. Karena anak saya Darlene, kalau dia nggak bobo siang, sorenya pasti cranky. Salah dikit saja, dia bisa hatinya langsung nangis, langsung ngedumel gitu. Dan saya nggak mau dia seperti itu. Saya pengen kalau dia bobo gitu ya, dia akan bangun lebih segar. Dia akan bisa menerima banyak didikan di sore harinya, di malam harinya bersama dengan saya. Sementara kalau siang dia nggak bobo, malam cuma bisa tidur. Dan saya kosongnya waktunya malam. Jadi saya ngerti sekarang, oh itu kenapa dulu saya disuruh bobo siang. Supaya malamnya bisa belajar, bisa deket sama papa mama instead of sleeping.
dibandingkan dengan hanya tiduran. Seseorang yang dewasa mengerti bahwa tujuan didikan supaya dirinya bisa menjadi lebih baik. Tujuan Tuhan mendidik kita bukan supaya kita sakit. Tujuan Tuhan mendatangkan tanda kutip musibah dalam hidup kita bukan supaya kita sakit. Tujuan Tuhan di balik semuanya adalah untuk meningkatkan kapasitas hidup kita. Menarik kapasitas hidup kita. Membawa kita kepada level yang baru. Membawa kita kepada perspektif yang baru. Dan saya percaya bahwa ini mengenai hidup dalam pertobatan. Jadi hidup yang rela untuk ditegur dan dihajar gitu ya. Nah, saya percaya bahwa hidup dalam pertobatan berlaku bagi semua orang. Sekitar 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu mungkin, 2-3 minggu yang lalu saya dikagetkan bukan main dengan sebuah berita. Beritanya adalah tentang Ravi Zacharias. Mungkin di antara kita ada yang tahu siapa itu Ravi Zacharias. Ravi Zacharias adalah seorang pengkhotbah ternama, apologis ternama. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu ya dari ateis-ateis. Dia bisa jawab dengan baik sekali. Saya ingat sekitar 4 tahun lalu waktu saya masih commuting dengan kereta gitu ya. Setiap kali saya berangkat naik kereta, saya dengerin khotbah beliau. Dan diberkatinya minta ampun. Saya pulang dari kantor, saya dengerin lagi khotbah beliau. Diberkatinya minta ampun gitu ya. Bagaimana dia perspektifnya, wow, mind blowing banget gitu ya bagi seorang Andre Christian, sangat mind blowing gitu ya. Nah, dia itu dipakai Tuhan bukan hanya untuk menjadi apologis bagi 1.000 orang, puluhan ribu orang, bahkan bukan bagi ratusan ribu orang. Dia tuh sudah menjangkau jutaan orang, bahkan puluhan juta orang. Saya nggak tahu, mungkin bisa ratusan juta mungkin, karena pelayanannya itu kemana-mana. Dia keliling dunia untuk menghadapi, untuk sebagai garis depan terhadap orang-orang yang ateis, yang gak percaya sama Tuhan, yang gak percaya sama Kristus. Dia bisa ungkapkan dengan baik sekali. Ribuan orang, puluhan ribu orang dalam stadion bisa tepuk tangan sama jawaban-jawaban yang dia berikan gitu. Dan saya sangat terkagum-kagum sama orang ini. Sampai di bulan Agustus tahun lalu saya ingat dia sudah meninggal. Dan saya sedih sekali, saya bertanya, Tuhan, aduh diambil juga Ravi Zacharias gitu. Aduh Tuhan gitu ya. Saya baru tahu dia ternyata selama itu mengidap penyakit kanker gitu ya. Terus bahkan dalam funeralnya saya saksikan dan betapa indahnya gitu ya. Disaksikan sama ribuan orang live di YouTube gitu ya. Terus indah banget semuanya, bahkan kematiannya itu ditangisi sama istrinya, sama anaknya. Jadi betapa kehidupannya sepertinya sempurna. Tapi kemudian 2-3 minggu lalu saya mendapatkan kabar bahwa ternyata didapati bahwa dia melakukan banyak pelecehan seksual terhadap wanita-wanita dalam ministrinya. Dan it shook me, itu mengagetkan saya. Itu sampai gak percaya, saya tuh baca beritanya itu sampai menangis di hati itu. Sampai aduh Tuhan, masa ini benar gitu ya. Saya sampai nanya ke Kohabi pun kaget gitu ya. Ternyata Kohabi pun sempat ngedengerin khotbah-khotbah beliau, gemar mendengarkan khotbah beliau gitu ya. Terus saya bertanya, Tuhan kenapa kau izinkan anakmu untuk jatuh seperti ini? Terus Tuhan ingetin satu hal, bahwa ternyata hidup dalam pertobatan berlaku bukan hanya bagi jemaat. Hidup dalam pertobatan bukan haknya jemaat doang. Hidup dalam pertobatan itu wajib bagi setiap orang Kristen. Kalau kita lalai hidup dalam pertobatan, kita bisa tergelincir dan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu barang siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri. Teguh berdiri mungkin karena jabatan kita. Aduh, aku udah pemimpin, aku udah leader. Masa aku bertobat lagi? Dulu waktu jemaat gitu ya, kita masih punya kakak mentor, kakak rohani. Mungkin kita bisa bilang gitu, Kak tolong doakan aku sedang jatuh bangun dalam dosa ini gitu ya. Tapi sekarang mentang-mentang sudah volunteer. Aku berbicara kepada kita yang para pelayan, kepada para pemimpin. Kita sudah pemimpin, kita sudah punya orang yang look up to us, yang sudah melihat kepada kita. Dan kita mulai berkata, aduh masa aku ngomong lagi kakak rohani, aku masih jatuh bangun dalam dosa.
Masa aku ngomong lagi ke kakak rohaniku kalau aku jatuh dalam dosa? Malu dong, aku kan sudah seorang pemimpin. No, tinggalkan pemikiranmu itu. Hidup dalam pertobatan adalah kewajiban bagi semua orang Kristen. Bukan hanya bagi jemaat, tapi bagi volunteer dan pemimpin. Jangan sampai, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Supaya ia jangan jatuh. Hidup dalam pertobatan is a must. Adalah sebuah keharusan. Hidup dalam pertobatan, dalam takut akan Tuhan, itu adalah keharusan. Kalau kita mau menang di tahun ini, di tahun integritas ini. Kalau kita mau keluar sebagai orang-orang yang berintegritas, maka hiduplah dalam pertobatan. Itu poin pertama yang saya sampaikan pada hari ini. Poin kedua, kita cepat saja, sudah habis waktu saya nampaknya. Poin kedua, kesadaran yang terpenting yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Yang kedua adalah kesadaran untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Saya sadari bahwa kita tidak akan bisa hidup dalam pertobatan kalau kita tidak tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Kenapa kita harus tinggal dalam kasih-Nya Tuhan? Saya punya cerita. Jadi saya sangat menghargai cincin saya ini. Ini adalah cincin pernikahan saya dan saya sangat hargai ini. Walaupun harganya nggak seberapa, nggak ada batu berlian di atasnya gitu ya. Ini hanya emas gitu ya. Tapi saya punya momen yang indah. Saya mau nggak ganti-ganti gitu ya. Saya pengen cincin ini bertahan selamanya kalau bisa gitu ya. Semoga bertahan selamanya. Supaya bisa menjadi cerita bagi anak-anak saya nanti. Saya bisa bilang ke mereka bahwa cincin ini memang hanya sebuah benda, tapi ini adalah perlambangan gitu ya. Saya bisa ceritain bagaimana dulu gitu ya, ketemu sama mamanya. Saya bisa ceritakan melalui cincin ini gitu. Bagaimana menjalani pernikahan melalui cincin ini. Saya pengen pakai cincin ini sebagai lambang dan saya sangat sayang jadinya sama cincin ini. Nah, suatu kali di kantor gitu, saya orang terakhir di kantor dan waktu itu saya mau pulang tapi kemudian sakit perut sehingga saya ke WC dulu, pup gitu ya. Terus kemudian selesai pup saya segera langsung cepet-cepet gitu dalam keadaan aduh ini harus ngejar kereta nih gitu kan ya. Harus segera masukin laptop, chargerannya gitu, bungkus-bungkus, terus rapi-rapiin semua, tutup-tutup pintu kantor gitu, tutup jendela, terus segera keluar. Nah, waktu di luar saya pegang-pegang jari saya. Saya kebiasaan suka pegang jari saya seperti ini. Gitu ya. Saya pegang, biasanya pegang bagian sini, bagian cincinnya. Dan ternyata waktu itu saya pegang, lah kok nggak ada cincinnya? Waduh, saya kalang kabut minta ampun. Saya, waduh di mana nih? Saya segera buka kembali kantornya gitu ya, kunci kantor. Saya masuk, saya taruh tas saya rogo-rogo cari. Wah, nggak ada di tas. Saya ingat, aduh terakhir kali habis pup. Oke, saya langsung ke toilet. Saya langsung masuk ke toilet, saya lihat ke bawah gitu. Saya cari-cari, mana nih kok nggak ada, kayaknya nggak jatuh. Saya lihat di wastafel nggak ada. Tinggal satu tempat saja kemungkinannya. Di toilet di mana saya pup. Aduh, saya berpikir, aduh gimana nih. Tapi masa saya kehilangan cincinnya. Ya udah saya mau nggak mau dengan tangan saya rogoh itu toilet tempat baru saja saya pup. Saya cari. Dan lebih parahnya lagi nggak ketemu. saya segera cuci tangan gitu ya. Terus aduh ini gimana, di mana ya? Saya ulang lagi prosedurnya, saya cari lagi di tas, saya cari lagi di itu, saya cari semua. Nggak ketemu dan terakhir kali saya cari lagi di tas, oh akhirnya ada, ternyata di tas gitu ya. Mungkin setelah cuci tangan jari saya licin dan ininya nyeplos gitu ya, ringnya nyeplos waktu saya masukin laptop gitu ya. Tapi saya dapat pelajaran yang sangat amat berharga dari peristiwa itu, sangat amat berharga. You know, saya nggak peduli dengan betapa kotornya toilet itu, saya peduli dengan nilai cincin ini bagi saya. Saya teringat sama kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup saya. Waktu Tuhan menyelamatkan kita semua, Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita kudus, karena kita baik, karena kita berkenan, enggak. Tuhan menyelamatkan kita semua dari lumpur dosa. Tuhan menyelamatkan saya dalam keadaan saya masih berdosa. Dalam keadaan saya masih berkubang dalam dosa. Dosa yang menjijikkan, yang tidak pantas bagi Tuhan untuk mengulurkan tangannya, untuk menjamah saya, itu nggak pantas.
Kita tuh harus sadar, kesadaran yang paling penting, bahkan saya katakan bagi seorang Kristen, adalah kesadaran bahwa kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Sehingga sudah sepantasnya, selayaknya kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan. Selalu kembali kepada kasih Tuhan. Itu adalah poin yang kedua. Dan saya akan tutup dengan ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tahun ini, tahun 2021 adalah tahun yang spesial bagi saya dan istri. Karena tahun ini saya berumur 32 tahun, jadi udah tua. Tapi saya ingat persis, saya mulai pendekatan sama istri saya gitu ya. Waktu saya berumur 16 tahun, waktu dia ulang tahun ke-16. Jadi saya ingat waktu itu dia ulang tahun ke yang 16. Terus saya siapin kue gitu ya dengan dana umur 16 tahun gitu ya, dengan seadanya gitu. Saya siapin nabung gitu ya, beliin kue buat dia yang terbaik gitu ya, kue ulang tahun gitu ya. Dan waktu itu saya ingat selesai youth, bubaran youth, saya bawa gitu ya kuenya, saya kasih ke dia gitu. Bahagia sekali. Dan tahun ini tahun spesial karena menandakan bahwa sudah separuh hidup saya jalani bersama dengan kekasih hidup saya, dengan istri saya. Dan satu kenyataan yang saya hadapi dan satu fakta yang saya temui adalah bahwa jatuh cinta tidak bisa hanya sekali. Kita tidak bisa jatuh cinta kepada pasangan kita hanya satu kali waktu pacaran, gak bisa. Ternyata waktu saya mulai jalani kehidupan saya 16 tahun bersama dengan dia, saya harus mau kembali jatuh cinta. Belajar untuk kembali jatuh cinta. Kenapa? Karena dengan waktu ada perubahan. Saya sangat percaya journey kita sama Tuhan gak mungkin sama gitu-gitu aja. Pasti ada lika-likunya. Gak mungkin journey sama Tuhan tuh mulus-mulus aja. Gak mungkin. Setiap orang punya punya kerikilnya masing-masing yang bisa menyandung dia. So, saya percaya banget perjalanan sama Tuhan itu, Alkitab sangat baik menggambarkan hal ini, adalah pergumulan. Dan yang namanya pergumulan itu harus digumulkan. Artinya harus diperjuangkan, cinta itu harus diperjuangkan. Itu yang saya pelajari selama 16 tahun bersama dengan kekasih hidup saya. Bahwa ternyata saya harus belajar untuk jatuh cinta setiap hari sama dia. Dia yang dulunya langsing, sekarang udah punya anak 2, ngerti lah ya perbedaannya. Dan bukan berarti aku ngejudge dia, bukan, tapi justru aku harus belajar untuk mengasihi segala perbedaan yang ada. Saya harus belajar untuk menerima dia yang berubah. Sedemikian juga dia menerima saya yang berubah, yang dulu masih beratnya 70 kilo, sekarang lihat sendiri gitu ya. Saya harus belajar, dan dia pun harus belajar sama seperti kepada Tuhan. Kita harus belajar jatuh cinta kepada Tuhan. Kapan, berapa kali, tidak terhitung. Berapa kali kita harus belajar jatuh cinta sama Tuhan? Tidak terhitung. Kita harus senantiasa belajar untuk kembali jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Tuhan, tunjukkan kasih-Mu sekali lagi sama hamba-Mu Tuhan. Tuhan, tunjukkan perkenananmu. Tunjukkan hangatnya kasih-Mu atas hidup hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Tuhan, aku mau merasakan cinta-Mu lebih lagi. Tuhan, aku mau masuk Tuhan dalam kehangatan cinta-Mu lebih lagi. Aku mau tenggelam dalam cinta-Mu lebih lagi. Itu adalah keharusan seorang Kristen. Seorang Kristen yang mau berintegritas harus mulai menjaga hatinya hanya kepada Tuhan. Harus mulai menjaga kemurnian hatinya, kemurnian cinta kasihnya hanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Belajar untuk jatuh cinta sama Tuhan berulang kali.